Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan banyak kenikmatan, hingga saat ini saya khususnya bisa berjalan-jalan di kebun saya. Dan tidak lupa sholawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk kali ini adalah sekitar tanggal 2 Agustus ya. Tanggal 2 Agustus itu ya sudah, kalau urusan kopi itu sudah selesai panen. Dan pekerjaan yang paling tepat atau yang harus dilakukan untuk masalah kopi ini mungkin adalah perempelan ya. Nah, perempelan di sini untuk sementara ini saya punya berpikiran. Yang paling utama itu dari urusan rempel itu kita tahu tujuan rempel itu untuk apa. Yang saya temukan dalam pikiran saya, rempel itu yang pertama adalah untuk tujuan utama itu untuk mengatur kesehatan kopi itu sendiri. Karena kalau tidak dirempel itu nanti akan timbul banyak penyakit, karena akan membuat semut mungkin semakin kerasan atau penyakit-penyakit yang lain. Dan untuk urusan rempel ini nanti seharusnya bagaimana? Kalau ditanyakan misalnya, harusnya rempel itu caranya gimana? Ya caranya kalau rempel itu melihat kondisi dari pohon kopi yang mau kita rempel itu seperti apa. Karena ini sangat berbeda-beda sekali. Maka kadang tata caranya atau triknya juga berbeda-beda. Maka sekali kita memberikan perempelan pada pohon, maka artinya sekali kita melakukan perempelan, kita motong dahan itu nanti akan punya alasan sendiri-sendiri. Jadi rempel itu ya pokoknya tergantung dari kondisi lah. Misalnya ini kita mulai ya, ini ada dahan yang kayak gini, ini dahan seperti ini kan arahnya menuju kepada pohonnya. Jadi arahnya menuju kepada pohonnya, maka ini seandainya nanti tumbuh besar, maka ini akan mengganggu dari ini sirkulasi atau akan menutup sinar matahari yang seharusnya tiba di daerah sini, di daerah batang sini. Ini kebetulan pohonnya jelek banget ya. Nah, kita potong. Kalau rempel pada sebuah pohon yang bagus atau yang memang sudah sering dirempel itu mudah. Nah, kalau kita jumpai pohon-pohon yang seperti ini, yang buruk-buruk yang saya tampilkan tadi, seperti kebun saya ini memang lagi buruk sekali. Nah, ini akan akan membutuhkan pemikiran yang sedikit lebih konsentrasi lagi. Ditambah lagi urusan rempel ini juga urusan selera. Urusan selera kita bagaimana kita mau membentuk kopi itu sendiri. Terus ada lagi tujuan dari sebuah perempelan ini adalah untuk mengatur produksi dari buah kopi itu sendiri. Kenapa produksi? Karena buah kopi itu memproduksi buah itu juga kalau kita angan-angan itu harus kita sesuaikan dengan keadaan. Keadaan apa? Keadaan dari pertanian kita, kondisi terutama kondisi dari suplai pupuk atau suplai nutrisi yang ada di dalam, ada di tanah di bawah kopi itu sendiri, yang mana tanah di bawah kopi itu adalah tanah untuk hidupnya akar-akar. Nah ini maka bagian atasnya itu harus kita atur sesuai dengan perkiraan kita jumlah kuota dari yang ada di dalam tanah itu. Kalau misalnya rempel itu kita di atas pohon atau pohonnya itu kita
nggak kita rempel, sementara tanahnya itu kurang nutrisi, ya nanti akan jelek, pasti banyak penyakit. Karena seperti manusia yang kurang gizi itu juga seperti itu. Maka terkadang orang yang rempel itu meskipun kadang sudah ada bunganya, misalnya bunga-bunga mana ya, ada bunga kecil misal seperti ini ya. Nah, ini kan ada bunga ya, eman-eman misalnya. Nah, ini bunganya kecil sekali seperti ini, di samping itu eh, sudah yang tumbuh daun. Nah, ini kan harapannya kan nipis. Maka kalau menurut saya untuk hal-hal yang seperti ini kita rempel aja, kita potong arahnya. Nah, sini ya, sini nggak ada apa-apa kan. Nah, ini kita potong. Nah, ini kan. Ya, misal ini juga, ini kita jumpai. Nah, seperti ini. Nggak ada apa-apanya nih malahan. Ini hanya tinggal, nggak ada produksinya sepertinya. Nggak ada bunga, nggak ada tunas dan sebagainya, maka kita rempel juga. Nah, kita batasi di sini. Ini ada kopinya, maka kita pojokkan ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini kebun ini memang agak parah ya, kurang perawatan. Jadi rempelnya banyak yang telat. Nih, ketika petik nggak sama rempel sekalian, jadinya seperti ini. Sebenarnya ketika petik itu kita harus rempel, tapi terkadang yang metik itu bukan yang punya kebun, maka yang metik nggak rempel, akhirnya seperti ini. Ini nggak ada dahannya, kita rempel aja. Ini. Nah, kalau kita jumpa yang seperti ini, wah ini PR berat. Ini harus kita tegakan, kita rempel. Nah, sini cabang yang produksinya nanti akan. Nah, cabang seperti ini kadang kalau nggak kita rempel, ini arahnya ke sana. Ini kan sudah ada ininya. Ini arahnya ke sana, nanti ke sana, nanti kalau ini jadi besar, nah ini akan nggak baik. Nanti akan mengganggu yang sudah baik. Itu maka kita rempel. Nah, kita ada dahan anu ya ini kayaknya. Nah, ini dahan seperti ini akan busuk, kita pangkas saja di sini. Nah, nah yang seperti ini kesalahan besar ini. Ini memang jarak tanamnya kurang teratur ya. Yang sana dekat sekali, hanya berapa meter itu bawah. Hanya setengah meter, pohon kopi setengah meter. Maka ini nggak akan produktif. Yang sini ini problematikanya, yang sana bagus, tapi ini akan menutup dari sini. Nah, ini daun ini akan menutup. Daun ini akan menutup bagian sini nanti. Apalagi kalau nanti sudah tumbuh besar. Ya memang sehat, tapi yang akan terkalahkan ini nanti tidak akan sehat. Ya, maka solusinya gimana? Ya ini ya ketika menghadapi seperti ini memang sulit. Kalau ini jelas kita rempel. Kita rempel. Ini ada bunganya, tapi ini nanti akan bertabrakan ke sana. Ya, akan ada ini juga kan. Ini memang sulit ya, sulit. Maka kalau sudah sulit seperti ini, maka harus kita tega, udah potong aja. Kita menangkan yang kira-kira produksinya akan lebih besar. Pada intinya urusan rempel ini banyak sekali ya, banyak sekali alasan-alasan harus dirempel. Maka mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu, karena ini sudah video saya hampir sudah 10 menit ya, hampir 10 menit. Maka nanti lain kali kita sambung lagi, dan ini sepertinya untuk urusan rempel itu nggak akan ada habisnya, terus menerus nanti akan selalu timbul pelajaran. Kiranya untuk kali ini kita cukupkan sekian saja. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doa untuk saya dan keluarga, semoga selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.